pemukiman padat penduduk. Viral, oknum ASN Kabupaten Mapi dilaporkan ke polisi. Pemirsa, Anda menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Sarah Saura. Dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan live streaming TVRI Sulawesi Selatan di berbagai media platform digital lainnya, seperti di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan inilah Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya, informatif dan terpercaya. Dari Kabupaten Bulukumba, Saudara, kebakaran hebat kembali melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Sebanyak 12 unit rumah warga ludes dilalap si jago merah. Asap hitam pekat tampak membumbung tinggi disertai kobaran api yang dengan cepat membesar dari atap ke bagian rumah lainnya. Kebakaran terjadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah di tengah dempetan bangunan pemukiman warga. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba, Andi Baso Sulawetang mengatakan, usai menerima laporan dari warga, pihaknya langsung mengerahkan seluruh armada damkar termasuk unit sektor Tanete, Kajang, serta bantuan 1 unit damkar dari Kabupaten Bantaeng. Petugas berjibaku memadamkan api dan berhasil mengendalikan kobaran api sebelum merambat ke rumah warga lainnya. Namun 12 rumah yang menjadi titik awal kebakaran tidak dapat diselamatkan sehingga rata dengan tanah. Dalam proses pemadaman, petugas sempat mengalami kendala akibat banyaknya warga yang memadati lokasi sehingga menghambat ruang gerak armada. Pihak pemadam kebakaran menghimbau masyarakat untuk memberikan akses seluas-luasnya saat terjadi kebakaran untuk mempercepat penanganan dan mencegah risiko yang lebih besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, mengingat sejumlah harta benda berharga milik warga tidak dapat diselamatkan. Tadi siang itu pada pukul 14:20 ada warga yang menelpon masuk di Mako. Pukul 14.30 kami sudah bergerak dan sudah melakukan penyiraman di titik lokasi kebakaran. Informasi terakhir dari kami yang masuk di Mako Damkar itu ada sekitar 12 rumah yang mengalami kebakaran. Dapat kami jelaskan tadi kondisi pada saat kami melakukan pemadaman, yaitu untuk kedepannya kami menghimbau kepada masyarakat supaya kalau misalnya kedepannya ada kebakaran, tolong kasih kesempatan kepada damkar untuk melakukan tugasnya untuk melakukan pemadaman. Kami menghimbau juga kepada warga untuk membantu kami dalam rangka menertibkan masyarakat yang mungkin ada di sekitar lokasi kebakaran, mengingat jangan sampai warga masyarakat ini terkena imbas dari kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran yang menghanguskan belasan rumah warga ini yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Main game, seorang anak berinisial IA usia 18 tahun warga Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga kritis. Penganiayaan dilakukan terduga pelaku yang tidak lain adalah anak kandung dari AT usia 36 tahun. Kejadian bermula saat dirinya ditegur sang ayah karena hanya sibuk bermain game namun diabaikan pelaku. Pelaku baru tersulut emosi saat hendak makan namun makanan tidak disiapkan ibu. Hal ini menyebabkan pelaku emosi dan menyerang ibunya menggunakan senjata tajam sehingga sang ibu tersungkur berlumuran darah. Warga yang mengetahui penganiayaan yang dilakukan pelaku berusaha menenangkan, namun pelaku baru bisa diamankan setelah tim Satreskrim Polres Tanah Toraja tiba di TKP. Polisi langsung meringkus pelaku dan membawa ke Polres berikut barang bukti sebuah parang yang diduga digunakan pelaku menganiaya ibu kandungnya hingga kritis.
Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja Ibtu Syahrudin mengatakan penganiayaan dilakukan pelaku karena sakit hati kepada orang tuanya. Terduga pelaku menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan subilah parang dan mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian tangan, kaki, dan luka gigitan pada bagian lengan serta punggung korban. Barang bukti yang diamankan yaitu berupa sebilah parang yang digunakan oleh terduga pelaku yang melakukan penganiayaan. Pasal yang disangkakan yaitu kita terapkan Undang-Undang KDRT, yaitu pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2024. Ancaman hukumannya itu paling lama 10 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu korban masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Fatimah, Makale, Kabupaten Toraja atas luka sabetan senjata tajam yang dialaminya. APR usia 46 tahun pelaku perampokan kios BRI Link dan membunuh korbannya penjaga kios di Kabupaten Luwu diringkus tim gabungan Resmob Ewako Polda Sulawesi Selatan dan Satreskrim Polres Kabupaten Luwu di Minahasa, Sulawesi Utara setelah sempat buron. Penangkapan terhadap pelaku perampokan berinisial APR usia 46 tahun terjadi di salah satu rumah di Minahasa, Sulawesi Utara oleh tim gabungan dari tim Ewako Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Polres Kabupaten Luwu. Sebelumnya, pelaku APR usia 46 tahun ini sempat buron pasca melancarkan aksi perampokan terhadap kios BRI Link di Kabupaten Luwu pada Rabu 18 Februari 2026 lalu. Dalam aksinya, pelaku tidak hanya merampas berangkas BRI Link untuk dibawa kabur, namun juga membunuh korban penjaga kios BRI Link RAP usia 31 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 479 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan subsidiar pasal 458 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari batu yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya, HP, uang tunai, serta sepeda motor. Motif dibalik perampokan diketahui berlatar belakang judi online. Pelaku yang kalah dalam permainan judi online ini menggunakan uang istrinya sebelum akhirnya gelap mata dan melakukan aksi perampokan di salah satu kios BRI Link yang ada di Kabupaten Luwu saat situasi sekitar sepi. Motifnya nih motif sebenarnya yang tersangka ini menggunakan uang istrinya untuk bermain judi online, untuk mencari mencari gantinya. Dia melihat di BRI sebenarnya tidak ada keinginan juga untuk menghabisi nyawa dari korban. Jadi pada saat dilihat waktu itu korban berteriak, ada batu di ganjelan pintu, dihantam 4 kali ke korban. Jelaskan tentang kronologi singkat bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 tersangka melintas di depan kios, kemudian melihat situasi sepi dan hanya dijaga oleh korban, kemudian tersangka masuk melalui pintu belakang yang terbuka. Saat korban berteriak, tersangka membekap, kemudian memukul kepala korban menggunakan batu. Kemudian setelah korban tidak bergerak, kemudian tersangka mengambil brankas dan melarikan diri dengan motor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku APR bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Pada tahun 2007, ia sempat ditahan karena terlibat kasus penganiayaan berat di wilayah hukum Polres Palopo. Dan di tahun 2004, pelaku terlibat kasus pembunuhan dan ditangkap pada 2008 di kota Makassar. Belum tuntas kasus narkoba yang melibatkan Oknum Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara yang menggemparkan Toraja Utara. Kini muncul tudingan yang menyebut Bupati Toraja Utara dibiayai bandar narkoba saat masa kampanye.
Tudingan di sejumlah platform media sosial menyebutkan Pemda Toraja Utara diam terkait maraknya peredaran narkoba dan saat masa kampanye diduga terlibat aliran dana dari pemasok narkoba alias bandar, dilontarkan akun bernama Irma Tendengan di akun media sosialnya. Tudingan tersebut kemudian dengan cepat dibagikan pengguna media sosial hingga viral mendapatkan berbagai tanggapan baik yang pro terhadap Bupati maupun yang pro terhadap Irma Tendengan yang mengungkapkan fakta. Alhasil tudingan Irma Tendengan yang diposting ke media sosial sampai ke Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong, sehingga Irma langsung dilaporkan ke polisi melalui pengacara yang ditunjuk Bupati. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Toraja Utara Ibtu Rukson membenarkan laporan Bupati Torut kepada oknum ASN yang bertugas di Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Irma Tendengan diduga melakukan pencemaran nama baik. Ibtu Rukson juga menyampaikan jika pihaknya melalui Kanit Tipiter telah menerima laporan dan segera memanggil semua pihak, terutama pelapor, untuk dimintai keterangan terkait dengan unggahan terlapor Irma Tendengan ke media sosial. Dari postingan-postingan tersebut, inisial FV merasa diserang kehormatannya dan nama baiknya dicemarkan. Jadi kami saat ini sudah melengkapi administrasi. Mungkin tahap awal kami untuk yang kami undang klarifikasi itu dari pelapor. Setelah dari pelapor mungkin ke terlapornya. Sementara itu Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong yang dikonfirmasi terkait dengan laporannya ke polisi mengatakan jika isu yang dilontarkan terlapor ke media sosial diduga informasi yang belum benar. Kita sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, ada juga mungkin orang yang memanfaatkan ya ketidaktahuan ya, logikanya saja. Oknum tersebut ASN di Kabupaten Mapi di Papua. Lalu melontarkan isu-isu di sini. Nah, kalau kita lihat rangkaian ini kan dari tahun lalu juga sering mencampuri urusan sini, tentu saja ada yang feeding informasi yang salah ke yang bersangkutan. Nah, biar yang bersangkutan nanti mengklarifikasi ya. Bupati Torut yang akrab disapa Dedi ini juga menilai jika oknum ASN dari Kabupaten Mapi tersebut diduga dimanfaatkan orang lain untuk membuang isu. Namun ia berharap terlapor segera mengklarifikasi sendiri unggahannya karena pelaku telah dilaporkan ke aparat kepolisian. 2 buah reklame berukuran besar di perempatan Jalan Ki Haji Wahid Hashim, Kecamatan Sumbopu, Kabupaten Goa, roboh diterpa angin kencang. Video amatir berdurasi sekitar 30 detik ini merekam detik-detik robohnya reklame berukuran besar di perempatan Jalan Ki Haji Wahid Hashim, Kecamatan Sumbopu, Kabupaten Goa. Dalam rekaman tersebut terlihat konstruksi reklame tiba-tiba roboh yang diduga akibat terpaan angin kencang. Serpihan material reklame berupa seng dan rangka besi terlihat berserakan di badan jalan. Kabel listrik milik PLN juga terlihat berjuntai di badan jalan yang sangat membahayakan pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Kejadian diduga diperkirakan pada pukul 5 subuh Kamis tadi. Usai kejadian, petugas gabungan langsung diturunkan ke lokasi untuk membersihkan serpihan reklame yang berserakan di badan jalan. Petugas juga berupaya mengamankan 1 unit reklame yang nyaris roboh agar tidak membahayakan para pengendara. Pengendara yang menuju lokasi kejadian di Jalan Ki Haji Wahid Hashim dialihkan ke sejumlah jalur alternatif, salah satunya melalui Jalan Hos Cokro Aminoto. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi terkait ada billboard yang rebah akibat angin kencang semalam, perkiraan kejadiannya subuh. Kalau billboard yang rebah akibat angin kencang ini ada dua, satu billboard yang bentuk landscape dan ada yang bentuk memanjang ke atas. Pemerintah Kabupaten Goa menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, terutama saat beraktivitas di luar ruangan ketika cuaca ekstrim terjadi. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa,
Kepergok membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Seorang pria di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, babak belur dihajar massa. Dari rekaman video amatir warga, terlihat seorang pria menjadi bulan-bulanan massa di Jalan Poros Karyango, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Warga secara bergantian menghajar pelaku setelah tertangkap basah membawa kabur sepeda motor milik warga. Peristiwa ini terjadi saat korban memarkir sepeda motor di depan rumahnya ketika hendak memasukkan barang belanjaan. Namun hanya berselang sekitar 5 menit saat korban kembali keluar rumah, sepeda motornya sudah tidak berada di tempat. Korban lalu berteriak meminta pertolongan kepada warga. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri, namun saat dikejar, motor yang dikendarainya menabrak sebuah mobil, sehingga pelaku terjatuh dan berhasil diamankan warga. Beruntung seorang anggota TNI yang berada di sekitar lokasi segera turun tangan dan mengamankan pelaku dari amukan massa yang semakin tidak terkendali. Dari hasil interogasi, pelaku berinisial IN umur 39 tahun ini diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dan telah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Pelaku kerap menyasar sepeda motor jenis Matic yang terparkir di pinggir jalan, terutama kendaraan yang kunci kontaknya masih tergantung atau ditinggalkan pemiliknya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan kunci T untuk mempermudah pencurian. Pelaku ini merupakan residivis yang ada beberapa laporan polisinya. Ya, jadi setelah diinterogasi, sementara ini masih pengembangan lanjut. Ini pelaku sering melakukan ini motifnya apa? Pelaku melakukan memang karena merupakan residivis, ya. Jadi dia sudah beberapa TKP, termasuk di Maros ini. Nah, di Moncole juga ada laporan polisinya. Itu rata-rata targetnya apa dan motor apa nih targetnya? Rata-rata targetnya motor Matic, ya, karena dia menggunakan kunci T yang dibawa untuk lebih memudahkan. Ya, kan? Tapi katanya juga dia lebih cenderung ini ya dan yang kunci kontaknya ketinggalan ya dan. Ya, dia sasaran itu di mana kunci kontak yang biasanya tidak hati-hati yang punya kendaraan, sehingga pada saat melintas dia melaksanakan aksinya. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Maros. Warga dihimbau agar lebih waspada dan tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi kunci masih terpasang guna mencegah aksi pencurian. Fahria Fahri melaporkan. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro meresmikan jembatan gantung sebagai akses 300 kakak warga untuk mengantar MBG untuk anak sekolah dasar yang terpencil di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jembatan yang menghubungkan Dusun Marepan dan Dusun Bojoale yang diberi nama Geniung Pratidina diresmikan setelah personil Batalion B Satuan Brimob Polda Sulsel bersama Polres Baru saling bahu-membahu mengerjakannya selama kurang lebih 48 hari. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, ini adalah jembatan kedua yang dibangun oleh Brimob Polda Sulsel dan dibantu oleh Polres setempat. Jembatan ini adalah jembatan yang kedua, sementara jembatan pertama ada di Kabupaten Sopeng. Pembangunan jembatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia yang memerintahkan TNI Polri yang melihat kesulitan masyarakat di bawah, termasuk membangun jembatan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dikatakan, jembatan ini sangat penting untuk menunjang perekonomian, pendidikan, dan juga menyangkut masalah distribusi barang-barang, termasuk makanan bergizi gratis dan lain sebagainya. Adanya pembangunan jembatan tersebut, pimpinan tertinggi Polri lingkup Polda Sulsel ini menghimbau kepada masyarakat Desa Nepo dengan menitipkan agar merawatnya seperti milik sendiri, sehingga jembatan ini bisa digunakan untuk masyarakat dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Ridwan mengatakan pembangunan jembatan ini dilakukan selama kurang lebih 40 hari dengan kondisi yang ada. Pihaknya melakukan semaksimal mungkin sehingga jembatan ini bisa dibangun. Berkat kerjasama
Polres Baru dan Sat Brimopolda Sulsel. Kita mendapatkan jembatan ini karena ini akses yang sangat penting bagi masyarakat yang kalau tidak salah ada 300 kakak, di mana jembatan ini sangat penting untuk perekonomian, pendidikan, juga menyangkut masalah distribusi barang-barang baik itu makanan, MBG dan lain sebagainya. Itulah jembatan ini saya katakan jembatan kecil-kecil tapi dia kecil tapi fungsinya sangat luar biasa. Pembangunan ini kita laksanakan kurang lebih ada 40 hari, sekitar 40 hari. Kemudian dengan kondisi yang ada, kita berupaya semaksimal mungkin untuk membangun jembatan ini. Alhamdulillah hari ini sudah kita selesai melaksanakan pembangunan dan diresmikan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Selanjutnya kami berharap kepada masyarakat untuk merawat jembatan ini. Apabila ada kendala bisa menghubungi kami. Ya, kami akan berusaha memaintenance jembatan ini dengan baik. Ini merupakan jembatan yang kedua. Yang pertama kemarin ada di Sopeng, yang kedua ini di Baru. Kemudian ada 2 lagi yang sementara berjalan kita lakukan maintenance, ada di 2 tempat di wilayah Luwu Utara. Sementara itu, salah seorang warga yang merupakan warga Dusun Pakak mengakui dengan adanya jembatan ini, akses warga untuk ke kota sangat dekat. Sebelumnya, warga dan anak sekolah yang hendak ke kota harus berjibaku dengan derasnya air sungai. Pertama yaitu akses kepada mahasiswa dan anak sekolah. Yang kedua yaitu memudahkan masyarakat ke kota untuk membawa hasil panen atau pangannya. Kemudian untuk memenuhi program nasional pemerintah yaitu makanan bergizi gratis, karena di dalam ada 1 sekolah dasar. Ya, terima kasih. Peresmian jembatan tersebut dihadiri oleh Dansab Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Ridwan, Kapolres Baru AKBP Ananda Wausi Harahap, Bupati Baru Andi Ina Kartikasari, Ketua DPRD Baru, dan Yon B. Pelopor, Kompol Ramli, dan beberapa pejabat utama Polda Sulsel. Ya pemirsa, guna lebih memaksimalkan bangunan Masjid Nurul Mukjizat Kompleks Kejaksaan Makassar agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga dimanfaatkan berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bank Sulselbar menyalurkan bantuan dana CSR, pembangunan dan renovasi sebesar 500 juta rupiah. Masjid Nurul Mukjizat Kompleks Kejaksaan Panakukang Makassar, salah satu masjid yang menjadi pilihan alternatif bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat. Bahkan terkadang di waktu-waktu tertentu, Masjid Nurul Mukjizat ini sudah tidak mampu lagi menampung jamaah yang akan melaksanakan sholat berjamaah. Dengan kondisi bangunan yang ada saat ini, tentu diperlukan perbaikan agar program utama yang telah ditetapkan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Mukjizat yang diketuai Dr. Andes H. Andi Badi Someng untuk menciptakan rumah ibadah yang bersih, nyaman, dan aman dapat terrealisasi sepenuhnya. Rencana renovasi Masjid Nurul Mukjizat akhirnya dapat terrealisasi setelah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bank Sulselbar menyalurkan bantuan dana CSR pembangunan dan renovasi Masjid Nurul Mukjizat tahun 2026. Pada kesempatan ini, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Mukjizat, Dr. Andes H. Andi Badi Someng, menjelaskan, masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun berbagai program yang dilakukan agar fungsi masjid memberi manfaat sebagai tempat kajian, pendidikan Al-Quran, pengkaderan bagi remaja masjid, memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga, membantu warga yang kurang mampu, serta disediakan tempat persinggahan bagi para musafir. Sebagai wujud dukungan pemerintah, dilakukan penyerahan bantuan CSR Bank Sulselbar sebesar 500 juta rupiah yang diserahkan langsung oleh Karo Kesra Andi Munawir dan diterima Kejati Sulsel selaku pembina Masjid Nurul Mukjizat. Kejati Sulsel Dr. Hadidik Farkan Ali Syadi mengungkapkan fungsi masjid telah dijalankan di Masjid Nurul Mukjizat dan mengapresiasi dukungan sejumlah pihak dalam pembangunan masjid ini.
Kami tadi hari ini menerima dari CSR dari Gubernur itu 500 juta. Kan dulu juga sudah ada berapa tuh Pak DKM ya. Dan rencana tadi Wali Kota juga mau menambah bantuan untuk kelengkapan sarana masjid ini. Oke, tadi ada 150 paket untuk warga sekitar yang memang kurang mampu dan yatim piatu Pak ya. Yatim piatu ada beberapa paket dari sama mungkin. Sebagai wujud kepedulian, pengurus Masjid Nurul Mujizat di bulan suci Ramadan juga menyalurkan bantuan sembako kepada 150 penerima manfaat, serta penyerahan santunan kepada anak yatim yang berada di sekitar Masjid Nurul Mujizat. Penyerahan bantuan renovasi Masjid Nurul Mujizat diakhiri dengan tausiah Ramadan oleh Dr. H. Abdul Wahid MA yang berpesan bahwa tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Maka hendaknya kita menjadi orang yang mulia dengan memakmurkan masjid. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus campak di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan pada awal tahun 2026. Lonjakan kasus suspek dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah dan memicu peningkatan kewaspadaan dari pemerintah daerah dan tenaga kesehatan. Penyakit campak di Sulawesi Selatan pada tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan kewaspadaan, khususnya terdapat lonjakan kasus suspek di beberapa wilayah. Dinas Kesehatan setempat mencatat adanya kenaikan laporan kasus dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengencarkan program imunisasi kejar guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama kabupaten dan kota terus memperluas cakupan imunisasi, terutama bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Langkah ini dinilai penting untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah masyarakat. Tenaga kesehatan juga diminta untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua, terkait bahaya campak dan langkah-langkah pencegahannya. Campak diketahui dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak apabila tidak ditangani dengan baik. Situasi mengenai penyakit campak ya, seperti yang kita ketahui penyakit campak saat ini tuh sedang mewabah ya di beberapa kabupaten kota. Tapi alhamdulillahnya itu kalau di Puskesmas Panambungan ini sendiri kalau mengenai peningkatan kasus belum ada saya temukan sepanjang tahun 2026 ini ya. Gejala pun tidak ada ditemukan di sini ya, belum ada. Semoga nggak ada. Tapi kalau penyakit lain seperti cacar itu juga banyak di sini. Ada beberapa, tapi kalau campak atau gejala yang sama nggak ada. Penyakit campak dapat dicegah melalui imunisasi lengkap. Dosis pertama diberikan pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 18 bulan, dan dosis ketiga atau booster pada usia 5 hingga 7 tahun. Selain imunisasi, pemberian vitamin A serta penerapan pola hidup bersih dan sehat juga menjadi bagian penting dalam pencegahannya. Paling pertama itu biasanya pada pasien anak-anak itu ada pasti demam. Demam biasanya ini berlangsung selama 3-5 hari. Kemudian untuk suhunya, suhu demamnya itu 38 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya gejala selanjutnya itu ada 3C. Sebagai orang tua tentu kita harus segera bawa dia ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya di puskesmas atau ke klinik. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan anak-anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, muncul ruam kemerahan, batuk, pilek, dan mata merah. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan lonjakan kasus campak di Sulawesi Selatan dapat segera dikendalikan. Liza Dede Rahmadi melaporkan. Dari Kota Parepare, Saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pelni Cabang Parepare memberikan potongan harga tiket kapal sebesar 30% bagi pemudik. Jelang pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini, PT Pelni memberikan promo khusus berupa diskon harga tiket kapal dengan besaran mencapai 30%. Diskon sebesar 30% ini berlaku khusus untuk kelas ekonomi di seluruh rute kapal penumpang Pelni untuk keberangkatan 11 Maret
hingga 5 April 2026. Pembelian tiket kapal Pelni ini berlaku di seluruh channel pembelian tiket kapal Pelni, seperti aplikasi Pelni Mobile dan di website Pelni. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat selama angkutan Lebaran 2026, sekaligus menjaga daya beli dan kelancaran arus mudik balik di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Cabang Pelni Parepare Hari Santoso mengatakan penjualan tiket diskon telah dibuka secara serentak di seluruh channel resmi Pelni sejak 11 Februari lalu. Pelni mengeluarkan diskon 30% terhitung keberangkatan tanggal 11 Maret sampai 5 April. Dan dibuka itu udah mulai tanggal 11 bulan 2 kemarin itu udah kita jual untuk diskonnya itu. Kalau borong kita nggak ada karena kita udah pakai sistem online. Jadi mereka semua penumpang bisa mengakses ke channelnya Pelni, yaitu Pelni Mobile, bisa akses ke situ semua penumpang. Melalui program diskon transportasi ini, Pelni berkomitmen untuk terus menyediakan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pelni juga selalu memastikan kelancaran operasional, berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan demi keselamatan secara penuh selama angkutan Lebaran 2026. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Diduga tak mengantongi izin pendirian bangunan dan tanda daftar gudang, tim gabungan pemerintah Kabupaten Goa menyidak rumah mewah milik seorang selebgram berinisial FF di Jalan Poros Mustafa Daeng Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sumbopo. Kedatangan tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat yang menduga bangunan tersebut tidak mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta tanda daftar gudang atau TDG. Saat melakukan pemeriksaan, petugas sempat meminta pemilik rumah untuk memperlihatkan dokumen perizinan. Namun suami selebgram berinisial FF yang berada di lokasi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Dengan alasan kunci berangkas penyimpanan surat-surat penting dibawa oleh istrinya. Rumah yang berada di Jalan Poros Mustafa Daeng Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sumbopo ini diduga telah dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan produk kosmetik. Petugas kemudian melakukan pendataan dan memberikan peringatan kepada pemilik agar segera memperlihatkan dokumen perizinan yang dimaksud. Kita kemarin melakukan pengecekan oleh tim dan ini sementara ditindaklanjuti oleh teman-teman di Pergimtan. Kita duga itu gudang kosmetik ya, kosmetik. Tapi kita masih menunggu terkait pemeriksaan teman-teman di Pergimtan terkait izinnya tadi, apakah memang izin bangunannya itu gudang ataukah tempat tinggal. Sementara itu pemilik rumah yang juga suami dari selebgram FF mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait perizinan rumahnya. Namun saat diminta memperlihatkan dokumen perizinannya, ia berdalih jika kunci berangkas dibawa istrinya. Ada isinya, cuma saya belum pastikan karena saya belum lihat karena isinya itu kan tidak hari-hari kita lihat, jadi saya lupa apa yang ada dalam situ, apa yang dia yang tercantum di dalam isi itu. Iya. Tadi sempat disebutkan bahwa kurang koordinasi dengan pemerintah setempat bagaimana? Sebenarnya kalau koordinasi kan tidak, Ji. Saya selalu konfirmasi dengan Pak Lurah. Iya, saya selalu sama orang lurah di sini. Iya. Kepala lingkungan aja tahu tidak. Nah, saya koordinasi. juga tidak tahu kepala lingkungannya siapa. Saya pikir itu anggota lurah itu si Gol apa kan. Tim gabungan pemerintah Kabupaten Goa memberikan waktu kepada pemilik rumah untuk menunjukkan dokumen perizinan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dapat dibuktikan, petugas akan mengambil langkah lanjutan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran melaporkan.
Program makan bergizi gratis di bulan Ramadan disikapi dengan riang gembira oleh anak sekolah dasar dan berharap menunya disajikan bervariasi. Program makan bergizi gratis selama Ramadan disambut dengan senang hati oleh murid sekolah dasar Impres 7 Sambilang Macanang. MBG yang disalurkan oleh SPPK Palaka ini mendapat tanggapan baik dari guru dan murid karena menu yang disajikan sesuai dengan standar gizi. Dengan adanya MBG Ramadan ini, siswa berharap menunya dapat divariasikan setiap minggu, sehingga menarik siswa untuk mengkonsumsinya. Hari ini adalah pembagian MBG karena Ramadan, kami diberikan MBG kering. Ini contoh MBG keringnya. Roti, susu, kacang, dan salad. Alhamdulillah sudah bagus. Mungkin bisa ditingkatkan lagi tingkat nilai gizinya. Contohnya rotinya bisa diganti setiap harinya, jangan roti begini terus. Dan lebih bervariasi lagi menunya. Masyarakat berharap MBG sebagai program strategis pemerintah dapat meningkatkan kualitas gizi sehingga akan melahirkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Dari Bone, Syafri Aziz melaporkan. Pemirsa, Sulawesi Selatan hari ini akan segera kembali. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Ya pemirsa, dalam segmen Ramadan Semesta Rahmat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengujian keamanan jajanan takjil di sejumlah titik penjualan pasar kuliner selama bulan Ramadan di kawasan Taman Pelangi, Benteng. Uji keamanan jajanan takjil ini dilaksanakan untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat bebas dari zat berbahaya, seperti formalin, boraks, dan pewarna berbahaya. Tim Dinkes turun langsung untuk mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan di lapangan dengan menyasar para penjual takjil. Fungsional Ahli Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, Rahmat Hidayat, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan takjil yang beredar aman dikonsumsi masyarakat selama Ramadan. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Selayar turut meninjau kegiatan tersebut dan mengajak masyarakat mendukung UMKM lokal dengan tetap memperhatikan keamanan pangan. Hasil sementara menunjukkan jajanan takjil yang diperiksa aman dan layak dikonsumsi. Dinas Kesehatan menghimbau pedagang untuk menjaga kebersihan dan kualitas produk serta mengajak masyarakat lebih selektif dalam memilih makanan berbuka. Nur Kamar melaporkan. Dengan semangat berbagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, jajaran Polsek Sinjai Timur bersama Bayangkari Ranting Sinjai Timur serta partisipasi warga menggelar aksi sosial pembagian takjil gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Bayangkari Peduli Ramadan 2026. Langsung Kapolsek Sinjai Timur, AKP Muksin Sirajudin didampingi personel baik serta Bayangkari Ranting Sinjai Timur. Sebanyak 102 dos takjil dibagikan kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di depan Mako Polsek Sinjai Timur. Menariknya, 100 dos takjil tersebut merupakan hasil kolaborasi dan partisipasi warga Sinjai Timur yang turut ambil bagian dalam semangat berbagi. Kebersamaan ini mencerminkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menebar kebaikan di bulan penuh berkah. Kapolsek Sinjai Timur, AKP Muksin Sirajudin mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan kebersamaan antara anggota Polsek, Bayangkari, dan masyarakat sekitar. Ia juga mengapresiasi Bayangkari serta seluruh personel yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Membagikan sekitar 100 dus. Itu partisipasi dari warga. Sebelumnya malam saya cerita-cerita sama warga bahwa besok insya Allah saya akan membagikan takjil yang melintas di depan polsek
kebetulan ada warga, tidak mau disebutkan namanya, dia bilang, saya juga berpartisipasi Pak Kapolsek dengan 50 dus. Ada lagi satu yang bilang 50 dus juga. Jadi semuanya 100 dus. Kegiatan berbagi takjil ini direncanakan akan terus berlanjut hingga akhir Ramadan sebagai bentuk komitmen menghadirkan kehangatan dan kepedulian di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pardi melaporkan. Sejumlah remaja di Desa Mariori Tengah, Kecamatan Mariori Wawo, Kabupaten Sopeng kembali melakukan tradisi gerobak sahur, membangunkan warga sekitar untuk sahur khususnya di bulan suci Ramadan. Beginilah antusiasme tradisi gerobak sayur yang dilakukan sejumlah remaja di Desa Mariori Tengah, Kecamatan Mariori Wawo, Kabupaten Sopeng. Dengan menggunakan peralatan seadanya berupa drum yang dipukul, beberapa orang mengikuti irama lagu yang dilantunkan. Remaja ini berkeliling kampung melewati satu persatu rumah warga, sembari membangunkan warga untuk sahur. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 2 dini hari hingga pukul 3 dini hari. Dari penuturan salah seorang peserta gerobak sayur, Andi Ruri, ia mengatakan kegiatan ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan setiap tahun pada bulan suci Ramadan. Ia menganggap kegiatan gerobak sahur bukan sekedar membangunkan warga, tetapi juga menyalurkan kegiatan positif bagi remaja di desa ini. Gerobak sahur turut serta menjaga kondusivitas keamanan desa dan mempererat kebersamaan antar warga. Ini adalah tradisi kami, para pemuda-pemuda desa di Desa Mariori Tengah. Ini adalah gerobak sahur yang setiap bulan Ramadan kami lakukan untuk membangunkan para orang tua kita untuk memasak sahur. Jumlah orang sekitar 10-20 orang setiap malam. Usai membangunkan warga dan sahur bersama, remaja ini kembali ke posko untuk berjaga sambil menunggu waktu imsak, kemudian melakukan sholat subuh berjamaah dan kembali ke rumah masing-masing. Mawan Himawan melaporkan. Ya pemirsa, dalam segmen Info Arus Lalu Lintas, kali ini kami akan menghadirkan sejumlah titik ruas di Jalan Kota Makassar. Dan tepat pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026 pukul 17.46. Dan pemirsa, seperti di belakang saya ada beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar yang akan saya sampaikan. Untuk Anda yang pertama pemirsa, di sini di batas kota perempatan Alauddin, Syekh Yusuf dan juga Malengkeri dan mengarah ke kota. Di sini kita lihat kendaraan ramai lancar dan tidak terjadi kemacetan pemirsa. Dan kemudian kita beralih lagi pemirsa, di sini di Jalan Perintis, Pertigaan dan di Jalan Lemena, di sini memang terjadi volume kendaraan namun tidak terjadi kemacetan pemirsa. Dan kemudian kita beralih lagi di Jalan Andi Pangeran Petarani atau Andi Jemau di sini pemirsa. Di sini terjadi kemacetan yang cukup panjang karena dikarenakan ada aksi demo pemirsa ya. Dan untuk itu kita beralih lagi di Jalan Alauddin, tepat di sini yang mengarah ke Kota Makassar dan ke Kabupaten Goa, dan begitu juga arus sebaliknya pemirsa. Di sini juga tidak terjadi kemacetan. Dan pemirsa, kami terus mengimbau untuk terus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Dan pemirsa, TVRI menjadi official broadcaster Piala Dunia 2026 yang akan menayangkan 104 pertandingan dari 48 negara dan akan disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi Sulawesi Selatan hari ini. Saya Sarah Saura dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.